Halo, nama saya Niki. Ini adalah cerita saya menjadi seorang dosen. Dulu saya hanyalah seorang mahasiswa yang penuh dengan pertanyaan dan mimpi. Saya belajar, gagal, mencoba lagi, hingga akhirnya saya berdiri di depan kelas. Kamar mandi, Pak. Oke, Pak. Sore semuanya. Sore, Pak. Menjadi dosen bukan hanya tentang mengajar materi, tetapi juga membimbing, mendengarkan, dan membantu mahasiswa menemukan potensi mereka masing-masing. Setiap kelas adalah cerita baru, dan setiap mahasiswa membawa harapan yang berbeda. Saya Niki, dan inilah perjalanan saya menjadi seorang dosen. Iya, Pak. Oke lah, kita mulailah pembelajaran kita pada hari ini ya. Ini harusnya udah lengkap semua lah ya, tapi kita absensi lah dulu ya. Oke. Fendi Angkasa. Hadir, Pak. Oke. Vincent Arfan. Hadir, Pak. Oke. Kendrick Salim. Hadir, Pak. Simpan HP-mu itu, jangan asik main HP aja kau. Ya. Louis Apriliason. Hadir, Pak. Oke. Jane. Hadir, Pak. Oke. Fandi Sanusi. Hadir, Pak. Oke, mantap, depan dia nih. Ricardo. Hadir, Pak. Oh, yang telat tadi ya. Oke. Febri Sujaya. Oke. Andre Deriji. Hadir, Pak. Oke, lengkap semua ya kelas ini ya. Jadi kita bahas dulu apa makna Pancasila. Oke, di sini saya akan bentuknya diskusi aja lah ya, nggak usah monoton kali ya. Menurut kalian apa itu makna Pancasila? Yang mau menjawab coba angkat tangan. Ya, silakan jawab ini. Perkenalkan nama saya Vincent Arfan. Izin memberikan jawaban. Jadi menurut saya itu Pancasila yaitu kalau diartikan itu panca dengan lima dan sila itu artinya prinsip. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara yang harus diterapkan oleh seluruh masyarakat yang tinggal di Indonesia, Pak. Ada yang lain? Izin menambahkan, Pak. Kalau menurut saya Pancasila juga bisa dijadikan pedoman hidup, Pak, untuk kehidupan sehari-hari. Media mas, Pak. Oke, tadi udah dibahas ya, Panca itu 5, sila ya, itu ya sila lah ya. Baru ada pedoman dalam kita berkehidupan sehari-hari, ada disinggung juga. Oke, nah sekarang kita biar lebih familiar ya. Coba kalian berikan contoh masing-masing, satu contoh per masing-masing sila ya. Yang mau jawab angkat tangan. Saya berikan tambahan nilai. Ya, silakan. Jadi perkenalkan dulu sebenarnya sebelumnya nama saya Pak Sanusi. Jadi izin memberi jawaban. Menurut saya contoh dari sila kedua itu kita itu kan nggak boleh main mendadak ya, manusia yang adil ya. Jadi misalkan ada teman yang kesusahan, walaupun dia bukan dari kelas kita atau suku kita, mau yang kaya atau miskin, kita tetap boleh membeda-bedakan. Jadi kita tetap harus melakukan dia secara adil. Jika salah boleh ditanggapi. Oke, bagus. Tapi ini sebenarnya lebih ke sila ketiga. Tapi oke lah, apa? Ini memang itu depan saja. Biar menjelaskan. Ada yang lain? Tidak perlu selesai. Saya, Pak. Perkenalkan saya Ricardo. Saya ingin menyampaikan penerapan Pancasila pertama. Nah, beribadah, menurut saya beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Apa contohnya? Ya itu maknanya sebenarnya itu. Ya, Ambil si A, si B. seperti Fendi sedang beribadah di masjid.
Lalu kita menghargai tidak hidup pada saat mereka beribadah. Ya. Apapun kita tetap jangan berisik berjalan sopan santun. Oke, bagus. Kelamahan ya. Ya. Oke, yang lain Pak? Oke, siapa lagi? Saya Pak. Saya Koiro. Pancasila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Oke, persatuan. Saya filosofnya itu kita sebagai manusia harus lebih mengutamakan kepentingan bersama. Oke, Seperti misalnya sudah kita dulu atau kelompok kita dulu baru kepentingan pribadi kita. yang egois saya. Oke, lanjut. Apa lagi? Ya, siapa lagi? Apa isinya? Oke, berarti kan ChatGPT itu bagus itu. Menurut saya contohnya itu saat kita mau mengambil suatu keputusan kita selalu melakukan musyawarah kita. Oke, siapa? Dan kita itu juga tidak boleh memaksakan karena kita kepada orang lain itu harus mencapai mufakat ya. Oke, yang terakhir sila kelima. Sila kelima kan? Jawabannya tentang Sama-sama mengatakan apa saya dari sila kelima itu menjadi keadilan sebagai sebuah Indonesia. Oke. Contoh dari keadilan itu, contohnya Fendi mencuri lima ayam, Ardi mencuri lima ayam. Maka paling pembuatan dia itu didirikan di tempat Fendi. Betul ini, curi-curi pula deh kan? Tapi yaudahlah, kurangi berbicara. Ya. Oke, saya percaya kalian sudah mengerti maknanya ya. Dari contoh-contoh yang kalian berikan juga sudah cukup bagus. Kecuali yang tadi yang muncul dari ayat tadi itu agak menene itu kan. Tapi oke lah ya. Oke, untuk makna udah mengerti. Nah, jadi kita akan bahas dulu, oke, mengenai apa peranan Pancasila ini dalam ilmu pengetahuan. Ya. Sebelum kita bahas teorinya dulu, menurut kalian apa itu peranan dari Pancasila dalam ilmu pengetahuan? Apa pentingnya Pancasila ini? Izin menanggapi Pak Niki. Menurut saya materi ini sudah sangat usang, apalagi di era AI sekarang yang sifatnya itu universal dan bebas. Ilmuwan yang sudah terkenal saja dan menurut dia saja tidak butuh ideologi. Pancasila di sini menurut saya malah menjadi pembatas terhadap ide-ide mereka. Tunggu sebentar, Fendi. Bukannya sains yang bebas itu malah berbahaya kan? Tanpa penerapan nilai dasar seperti Pancasila, teknologi itu bisa dijadikan sebagai alat eksploitasi. Bayangkan, korporat besar membuat suatu teknologi yang bisa merusak lingkungan, atau teknologi itu digunakan untuk mengeksploitasi banyak orang demi hanya untuk mendapat keuntungan yang besar gitu. Tapi kenyataannya gimana, Fred? Banyak lapangan pekerjaan di Indonesia itu kalau udah belajar di luar negeri atau bekerja di luar negeri, itu mereka tidak mau kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu mempunyai regulasi yang kaku dan nasionalisme. Jadi itu kenapa alasan kita sistem perkembangan teknologi kita itu tidak bisa berkembang, Fred? Sebentar, Luis. Bukan sains yang tidak berkembang, tapi cara pandang kita terhadap teknologi yang harus mengabdi pada manusia, dan juga kita tidak harus iri dengan teknologi luar. Tapi ini tidak realistis loh. Kalau kita ingin maju, kita harus meniru Jepang atau Barat. Bebaskan ilmuwan dari doktrin-doktrin moral yang teoritis. Biarkan mereka fokus pada industri dan pasar modal. Sabar dulu. Sebenarnya saya kurang setuju dengan pendapat kalian. Apakah kalian benar-benar lupa tentang sejarah? Kedaulatan teknologi bangsa kita pernah menggemparkan dunia tahu. Justru karena ilmuwannya itu memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. Apakah kalian benar-benar tidak ingat dengan sejarah industri kita? Maksudmu pada era Pak B.J. Habibie? Itu kan proyek mercusuar pada masa lalu. Nah, pada ujungnya juga tumbang di masa 1998, ya kan? Wah, mantap ini, mantap. Saya suka dengan pembelajaran seperti ini. Tadi siapa? Ricardo, Fendi, Luis, Kendrick.
Nah, nggak ingat aku nama-nama 4 orang ini ya. Jadi menurut kalian di zaman B.J. Habibie itu ya di saat penelitian yang lagi gencar-gencarnya itu berarti gagal itu ya. Ya gagal dan berdampak besar untuk negara kita ya. Nah, tapi ya biar kita sama-sama tahu gimana betulannya ya, kita sama-sama balik dulu ke masa lalu. Tepatnya pada saat B.J. Habibie lagi berusaha ya. Yes. Habibie, Anda luar biasa. Bagaimana Anda bisa melakukan perhitungan untuk mendeteksi titik kerusakan pada sayap pesawat dengan rumus matematika yang seakurat ini? Kami di Jerman sudah bertahun-tahun mencoba untuk mencari formula ini. Sebenarnya mudah saja. Kalau kita bisa menghitung progresi dari keretakannya, tentu saja itu memungkinkan untuk kita mencegah kecelakaan fatal sebelum pesawat tersebut lepas landas. Ini bukan sihir atau apapun. Ini hanya perhitungan yang terstruktur. Anda seorang jenius, Habibie. Perusahaan Jerman kami akan memberikan Anda posisi khusus, fasilitas yang tidak terbatas, dan jika Anda mau, Anda bisa menjadi warga negara Jerman. Saya akan mengatur semuanya dalam hitungan beberapa hari. Anda akan menjadi orang yang paling kaya dan orang yang paling dihormati di bidang industri penerbangan satu Eropa. Bekerja samalah dengan kami, Habibie. Habibie, ini kontrak yang telah perusahaan kami siapkan. Silakan dilihat terlebih dahulu. Wah, ini sangat luar biasa, Pak. Jerman memang memberikan saya ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Tapi, izin Pak Habibie, saya mau pesan langsung dari Pak Presiden Soeharto. Kamu bisa lihat Pak, tanah airmu sedang membutuhkanmu Pak. Tugas belajarmu di Jerman telah selesai. Ayo kita pulang ke Indonesia untuk membangun fondasi di Indonesia. Kamu bisa lihat, bangsa kita ini berbentuk kepulauan Pak. Ini membutuhkan sosok sepertimu di Indonesia Pak Habibie. Habibie, coba pikirkan baik-baik. Indonesia saja fasilitasnya masih tidak ada teknologi yang tinggi. Anda mau pulang ke negara yang pertaniannya aja masih menggunakan teknologi dasar. Di sana tidak ada laboratorium yang secanggih ini. Pak Habibie, kami memang belum punya teknologi secanggih itu di Indonesia. Tapi kedaulatan rakyat Indonesia membutuhkan pengetahuanmu untuk menyambungkan Sabang sampai Merauke. Pilihan ada di tangan kamu, Pak. terima kasih Pak. Tapi, pesawat yang saya rancang harus terbang di bawah langit Indonesia. Ilmu yang saya miliki bukan milik saya pribadi, tapi untuk kedaulatan bangsa saya. Saya pulang, Pak. Oke, Pak Niki, saya akui idealisme Pak Habibie luar biasa. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Tapi itu kan tahun 70-an. Sistem politiknya mendukung. Gimana dengan zaman sekarang? Sekarang kalau ada ilmuwan lokal bikin inovasi, bukannya didukung malah dijatuhkan oleh birokrasi. Dan sesama anak bangsa sendiri. Jadi, buat apa bertahan dengan idealisme Pancasila kalau sistemnya membunuh sains? Betul. Kalau misalnya kita punya penemuan yang hebat sekarang, berarti kita patenkan aja langsung ke luar negeri. Lebih dapat uang, lebih dihargai, dan bisa langsung diproduksi massal. Ini lebih realistis daripada kita harus bersikap nasionalisme dan terakhirnya itu berujung tragis. Dari tadi, kalian cuma bahas hubungan itu untuk uang dan ego. Kalian tahu nggak sih kasus korupsi itu? Yang penemu jaket anti kanker itu kan. Nah, justru itu contohnya. Kliniknya sempat ditutup oleh otoritas kesehatan kita sendiri karena dianggap melanggar regulasi medis. Bukankah itu bukti kalau inovasi di Indonesia itu dipersulit? Oke, pertanyaan dan kritik yang bagus di kartu. Ya. Memang kasus Dr. Wasito ini memang bisa dibilang kontroversial ya, terutama di bidang medis dan negara kita, ya karena memang seolah-olah jadinya mematikan inovasi baru, ya kan.
Sedangkan di negara lain itu sangat berpengaruh besar, dan bukan negara lain pun, itu dunia sebenarnya skalanya. Ya, karena kalau bicara medis ini nggak sekedar mencakup satu daerah atau negara aja, satu dunia memang untuk kita pertinggal bersama sebagai manusia juga. Ya, tapi biar kita lebih tahu sudut pandang dan ceritanya ini lebih baik, ya, mari kita sama-sama balik ke masa pada zaman Dr. Wasito itu berjuang juga, ya. Oke, gaskan. Dr. Wasito, mohon maaf sekali kami harus menyerahkan surat ini. Jadi berdasarkan regulasi medis di Indonesia ini, milik Anda penemuannya ECCT itu tidak bisa digunakan di sini karena belum melalui uji klinis kesehatan di sini. Nah, dengan berhati saya menginfokan bahwasanya Bapak tidak bisa menggunakan laboratorium ini dan juga melayani pasien. Pak, saya menghormati hukum dan regulasinya. Tapi, alat ini dikembangkan berbasis riset. Ribuan pasien kanker stadium lanjut sudah angkat tangan dengan kemoterapi konvensional, tapi merasakan efektivitas dari alat ini. Pak, sel kanker mereka sudah hancur. Kemudian ada gelombang elektrik energi rendah yang dapat bantu hal tersebut. Apakah kita membiarkan mereka tetap kehilangan harapan hanya karena birokrasi kita belum siap untuk teknologi baru ini? Aturan tetap aturan, Pak. Kami dari medis juga diberitahu oleh pemerintah bahwasanya Bapak ini tidak boleh di sini. Inovasi milik Anda ini telah terlalu jauh melampaui batas di Indonesia. Jadi kami dengan berhati menginfokan, ya, Pak. Pak Dr. Wasito, ya? Kami dari perusahaan Jepang, Pak. Kami ada melakukan riset, Pak. Kami sangat menghargai riset Bapak, Pak. Kami dari Jepang siap memfasilitasi laboratorium tercanggih untuk Anda, Pak. Dokter, ini dari Kanada kami menawarkan hal yang sama juga, Pak. Kami menawarkan riset untuk Bapak, riset yang tak terbatas, dan perlindungan hukum yang penuh, dan juga jutaan dolar untuk dokter dan keluarga dokter. Kenapa sih dokter ini masih betah di negara ini? Padahal negara ini tidak mengapresiasi karya dari Bapak. Iya, benar, Pak. Jika saya bawa teknologi ini ke Jepang ataupun Kanada, alat ini pasti akan menjadi komoditas komersial yang sangat mahal. Pasar internasional pasti akan buat harga sewa jaket ini mencapai miliaran rupiah. Tentu saja, itu hukum pasar industri medis. Tapi dokter akan menjadi miliarder. Coba pikirkan sekali lagi, Pak. Kami siap, Pak. Ini untuk rakyat kecil di Indonesia yang menderita kanker. Bagaimana jika mereka mati karena tidak mampu membayarnya? Tidak, tuan-tuan. Saya menciptakan teknologi ini bukan untuk memperkaya diri saya sendiri. Saya membuat ini atas dasar ilmu Pancasila, sila kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Juga tujuan saya adalah untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, mau yang kaya ataupun yang miskin. Mereka sama-sama dapat sembuh atas karya saya. Maaf, saya harus menolak. Coba pikirkan sekali lagi, Pak. Tidak, terima kasih. Tapi, Pak, tidak ada lagi, silakan pergi. Tidak mau dibaca-baca lagi dokumennya, Pak? Tidak, sampai sana saja. Kamu akan menjadi miliarder, Pak. Bagi saya, Indonesia itu lebih penting dari apapun. Baiklah, Pak. Jikalau Bapak berkenan, boleh kontak lagi kami, Pak. Kami Jepang siap menerima Bapak. Dan kami Kanada juga siap, Pak. Sekarang kalian lihat kan, Dr. Wasito tidak pernah lari dari masalah. Beliau menjadikan Pancasila sebagai nilai moralnya. Dan beliau juga tahu bahwa iptek yang dilepas sesuka hati itu malah akan menjadi alat pemeras bagi bangsa yang lemah. Oh, sama seperti Pak B.J. Habibie yang melihat pesawat itu sebagai simbol pemersatu bangsa, bukan sekedar simbol kemewahan industri. Dan juga Pancasila tidak pernah memenjarakan ilmu pengetahuan, dan juga justru Pancasila yang memberikan jiwa pada ilmu pengetahuan tersebut. Pak, ini saya baru sadar, kami melihat itu ahli sukses itu berarti kita memiliki karya yang kita memiliki banyak kembali. Tapi kami lupa esensinya sebagai ilmuwan di Indonesia itu adalah mengembangkan tanah air yang disimpan. Benar, Pak, ternyata pendapatan sains di Indonesia itu bukan karena Pancasila yang kaku, tapi karena kita yang
sering kali gagal menyelaraskan antara kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Oke, mantap, luar biasa. Saya sangat puas dan senang dengan pembelajaran pada hari ini. Saya rasa diskusi dan pembelajaran ini sangat-sangat daging ya, sudah kita bilang bahasa gaulnya kan. Sangat berdaging karena saya sangat senang melihat kalian sebagai mahasiswa sangat kritis dan juga mengemukakan pendapat kalian dengan baik ya. Jadi ya kesimpulannya dari diskusi kita ini ya, kita harus ingat sebagai mahasiswa ya, terutama penerus bangsa negara kita ini, kita harus mempunyai sayap. Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, semua pengalaman, semua skill yang kita asah di sini itu adalah sayap kita untuk terbang, untuk mencapai cita-cita dan apapun masa depan yang kita ketahui ya. Namun di balik itu harus ada akar, yaitu Pancasila itu sendiri untuk mengikat dan menjadi tempat kita menancapkan cita-cita itu dan impian kita. Jadi ada arahnya ya, nggak hanya mementingkan diri sendiri, nggak hanya mementingkan suatu kelompok. Jadi semua sayap-sayap yang ada di sini, saya percaya itu kalian akan menggunakan sayap kalian untuk terbang, membawa negara kita untuk lebih maju dengan akar yang kuat mengikat pada Pancasila. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan tapping untuk kehadiran pada hari ini. Hati-hati di jalan. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayang